Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama untuk menyaksikan cuplikan berita terbaru tentang timnas terupdate kita hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua. Let's jump to the video and let's... Gegerkan ASEAN. Begini pernyataan mengejutkan Presiden AFF Kiev Samad setelah mengetahui timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang kamu mau? Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Berita terbaru Sebelumnya, timnas Indonesia baru saja mengantongi tiket ke putaran ketiga sekaligus Piala Asia 2027. Hasil manis itu didapat setelah Garuda menang 2-0 atas Filipina pada matchday pamungkas grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa malam. 2 gol kemenangan timnas Indonesia dicetak Tom Haye menit ke-32 dan Rizky Ridho menit ke-56. Raihan positif membuat tim asuhan Shin Tae-yong itu finish di posisi kedua grup F berbekal 10 poin. Indonesia berhak menemani Irak di singgasana yang sudah lebih dulu melangkah ke babak selanjutnya. Vietnam di tempat ketiga mengepak 6 poin setelah di laga pamungkas takluk 3-1 dari Irak. Dengan hasil ini, timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya negara ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Singapura tersingkir. Thailand tersingkir dramatis. Negeri Gajah Putih sejatinya menang 3-1 atas Singapura pada laga pamungkas grup C. Tim berjuluk The War Elephants itu mengumpulkan 10 poin sama dengan Cina di posisi kedua. Selisih gol kedua tim sama, namun Thailand tersingkir karena kalah head to head. Malaysia juga mengalahkan Taiwan 3-1 di laga pamungkas grup D, tapi Harimau Malaya finish ketiga mengoleksi 10 poin di bawah Kirgistan dan Oman. Terbaru, Presiden AFF Kiev Samad turut menyoroti keberhasilan timnas Indonesia yang lolos ke putaran 3. Ia mengutarakan bahwa keberhasilan pasukan Shin Tae-yong di luar dugaannya. Hasil sangat luar biasa. Ini di luar dugaan. Kami mengira Vietnam yang akan lolos bersama Irak dari grup F, ujar Kiev saat dihubungi seusai laga Indonesia versus Filipina. Nggak penting. Tapi ya, kami tetap harus ucapkan selamat sebab untuk pertama kali Indonesia bisa lolos ke babak berikut. Mereka berharap Indonesia kalah kah? Kiev Samad juga mengingatkan bahwa pertandingan di putaran 3 akan jauh lebih sulit ketimbang di putaran 2. Kenapa? Sebagai satunya wakil ASEAN, kami berharap di laga berikutnya Indonesia lebih siap lagi. Lawan yang bakal dihadapi adalah tim tangguh Asia lainnya seperti Iran atau Jepang, ujarnya menambahkan. Sementara itu, mengutip dari laman footballstripranking.com, kemenangan atas Filipina membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,72 poin di ranking FIFA. Alhasil perolehan angka skuad Garuda mencapai 1108,72 poin. Kondisi ini membuat timnas Indonesia diprediksi naik 3 peringkat dari posisi 136 ke 133 dunia. Sebanyak 3 negara yang disalib timnas Indonesia, mereka adalah Malaysia yang harus turun ke peringkat 136, Rwanda 135, dan Kepulauan Faroe 134. Selanjutnya, timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebanyak 18 negara ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya 18 negara itu akan dibagi dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Masing-masing tim akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup dalam kurung 6 negara berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dalam kurung 6 negara harus melanjutkan kiprah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar informasi, usai kalah 0-2 dari timnas Indonesia, pelatih timnas Filipina doakan timnas Indonesia main di Piala Dunia 2026. Amin. Setelah pertandingan melawan Indonesia, Saint Viet berbagi pendapatnya soal peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belgia itu mengakui skuad Garuda mempunyai peluang untuk menjadi kekuatan baru di Asia. Saya sudah tahu sepak bola Asia banyak, jadi saya tahu juga tentang sepak bola Asia Tenggara, dan saya sudah berkunjung ke negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Ada banyak potensi di sepak bola Asia ini, terutama Indonesia, dan mereka bisa menggebrak di Piala Dunia, kata Saint Viet dalam konferensi pers pasca laga kemarin.
Malaysia ya. Malaysia unggul lebih dulu pada laga ini. Video ini hanya bonus. Pelatih Malaysia langsung lakukan aksi provokatif terhadap Sintayong. Diprovokatif ya. Provokator emang. Tunggu kalian, lihatlah pembalasan timnas Indonesia terhadap pelatih songong ini. Pelatih timnas Indonesia mengalami hal yang tidak mengenakan di pertemuan terakhirnya kontra Malaysia. Oke. Pada saat itu, staf pelatih timnas Malaysia kedapatan menunjuk-nunjuk Sintayong saat tim berjuluk Harimau Malaya itu berhasil unggul lebih dulu. Para pemain Indonesia yang mengetahui momen kesombongan itu langsung bersemangat untuk membalas perlakuan Malaysia hingga mereka akhirnya menanggung malu di akhir laga. Ya, pada pertemuan terakhir kedua tim, timnas Indonesia berhasil comeback sempurna dan akhirnya bantai Malaysia dengan skor telak. Pada pertandingan itu, timnas Indonesia tertinggal terlebih dahulu setelah Malaysia melesakkan gol melalui tendangan keras terarah Pogileswaran Raj pada menit ke-13. Berarti mereka sangat bahagia ya. Usai mencetak gol tersebut, para pemain Malaysia berteriak-teriak untuk menjatuhkan mental para pemain Indonesia. Namun para pemain Indonesia menanggapi gol itu dengan tenang, mereka justru semakin bersemangat untuk mengejar ketinggalan sembari menjalankan instruksi sang pelatih Sintayong. Pelatih tim Indonesia asal Korea Selatan ini menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil menyerang dan menekan Malaysia agar bisa menyamakan kedudukan. Indonesia terus menggempur pertahanan Malaysia. Hasilnya pada menit ke-36, Irfan Jaya berhasil melesakkan gol ke gawang Malaysia yang dikawal kiper Khairul Fahmi Cemat setelah mengonversi umpan tarik sempurna dari Witan Sulaiman. Sekarang tak puas mencetak belajar satu dari gol, Indonesia Irfan ya. kembali mencatatkan namanya di papan skor 7 menit kemudian. Gol ini berawal dari pergerakan Pratama Arhan di dalam kotak penalti Malaysia. Arhan mengirimkan umpan ke depan gawang dan membentur pemain Malaysia. Bola liar disambar Irfan Jaya yang berlari cepat di depan tiang jauh Khairul Fahmi Irfan ini Cemat tajam skor sebenarnya. Kenapa nggak 2-1 dipanggil ya? untuk keunggulan Tajam Indonesia Irfan ini. bertahan hingga akhir pertandingan babak pertama. Di babak kedua, timnas Indonesia yang tampil penuh semangat kembali menambah 2 gol untuk menghancurkan Malaysia. 2 gol tambahan kemenangan Indonesia atas Malaysia masing-masing dicetak oleh Pratama Arhan pada menit ke-50 dan Elkan Bagot menutup kemenangan besar Indonesia atas Malaysia pada menit ke-82. Usai laga, pelatih timnas Malaysia Tan Cheng Ho mengakui para pemainnya tidak mampu meladeni permainan cepat yang Dulu ya, diperagakan sekarang oleh timnas pelatihnya Indonesia. sudah baru ya. Malaysia harus takluk dari Indonesia setelah sebelumnya unggul lebih dulu. Comeback sempurna Indonesia ini sangat mengecewakan bagi sang pelatih Tan Cheng Ho. Bahkan dia mengatakan dia secara alami kecewa dengan kekalahan besar dari timnas Indonesia. Terbaru, timnas Indonesia dikabarkan akan kembali bertarung melawan rival abadinya, Malaysia. Agenda FIFA Matchday September 2023 yang akan berlangsung pada 4 hingga 12 September 2023 mendatang dikabarkan akan menjadi ajang pertemuan kedua tim. Kabar ini pertama kali dihembuskan oleh akun Instagram ekor Harimau Malaya. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa apa yang sudah usaha keras, kerja keras dari tim PSSI, Pak Erick Thohir dan tim yang ada dalam mereka berjuang berusaha keras, namanya itu hasil tidak akan mengkhianati usaha. Mereka berusaha yang keras, mereka melakukan yang terbaik, dan kita bisa melihat bahwa Indonesia mencapai pencapaian-pencapaian yang belum pernah dicapai oleh timnas Indonesia sebelumnya. Ini luar biasa seorang Erick Thohir ya. Untung Pak Jokowi bisa melihat hal ini. Pak Jokowi itu pintar sekali melihat orang yang bisa membawa perubahan dalam kepemimpinan. Dia melihat Pak Erick Thohir dijadikanlah ketua PSSI. Dan kalian lihat apa yang terjadi hari ini. Indonesia juara 4 Piala Asia ya. Sepanjang sejarah belum pernah terjadi. Indonesia masuk ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia nyaris masuk ke Olimpiade di Paris. Tapi saya bersyukur sih. Saya bersyukur mereka nggak masuk di sana agar supaya mereka bisa berfokus. Kalau sampai mereka lolos di Olimpiade di Prancis, saya percaya Indonesia akan, pemain-pemain kita ini akan kewalahan. Capek sekali. Mereka itu tanpa jeda itu harus melakukan banyak pertandingan. Tapi dengan begini mereka mampu untuk membangun strategi, membuat stamina para pemain kembali bugar, dan kita bisa melihat semuanya ada maksud Tuhan yang baik di atas timnas kita. Dan kali ini
lolos kualifikasi Piala masuk ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, kita bersyukur ya teman-teman ya. Belum pernah ada. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan yang pertama, dan kemudian kepada Pak Erick Thohir dan tim, kepada Coach Sintayong yang Pak Erick Thohir mempertahankan Coach Sintayong karena dia tahu membangun sebuah tim itu bukan hanya cerita 1 sampai 2 tahun, tapi sampai bertahun-tahun. Ya, thank you so much for watching this video. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.